Kalau lo dipukul sama tentara, lo harus lapor kemana? Ke polisi, ke jaksa, atau diem aja? Jadi guys, kalau kita warga sipil jadi korban kekerasan fisik anggota TNI, hal yang harus kita lakukan, ingetin nama, pangkat, satuan, dan plat kendaraan. Dan kalau ada saksi mata di sekitar, minta kontak mereka. Terus lapornya kemana? Kalian lapornya itu harus ke polisi militer terdekat. Jadi kita nggak bisa lapor ke polisi biasa yang seragam coklat. Soalnya polisi umum itu nggak punya wewenang buat memproses anggota TNI. Karena militer atau TNI ini punya sistem peradilan sendiri, namanya peradilan militer. Nah, peradilan militer ini udah diatur di dalam undang-undang. Jadi peradilan umum sama peradilan militer itu beda, nggak bisa disamakan dan punya ranahnya sendiri-sendiri. Hal ini juga didukung sama statement Letjen Purnawirawan Soleman B. Ponto. Ini videonya. Itulah peradilan militer. Jadi jangan disamakan peradilan militer dengan pengadilan umum. Itulah pengadilan militer. Kita punya budaya tersendiri dalam pengadilan militer. Dan pengadilan militer itu diatur dalam undang-undang dasar. Jadi intinya guys, oknum TNI yang melakukan kejahatan itu emang punya ranah hukumnya sendiri di peradilan militer. Pertanyaannya, apakah kasus-kasus korupsi yang dilakukan TNI juga dapat hukuman di peradilan militer? Karena kan peradilan militer itu nggak kesentuh sama publik. Jawabannya tetap guys, Pak Mahfud MD juga pernah kasih statement soal kasus korupsi satelit di militer. Yang pada saat itu, Menteri Pertahanannya masih Pak Prabowo Subianto. Dan kata beliau memang harus tetap dihukum. Ini videonya. Pak Prabowo waktu itu, sikat Pak Menko, berantas korupsi, negaranya harus baik. Waktu itu Pak Prabowo begitu. Mungkin sekarang keluar nih, dulu itu. Jadi intinya guys, mau rakyat biasa maupun anggota TNI sekalipun, itu nggak ada yang namanya kebal hukum. Cuma sistem peradilannya aja yang dipisah, karena ini udah tercatat di undang-undang. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar.